adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Kita semangat ya. Hari ini kita mau kebaktian online dengan Lause Vanessa dan Lause Samuel. Mari kita dengan sikap berdoa kita nyanyikan kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah, harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya, Yesus di dalam adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mengikuti kebaktian online. Tuhan pimpin supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause. Saya lihat Lause happy banget. Iya dong Lause, hari ini cerah sekali. Oh iya, Lause senang banget. Kayaknya Lause merasakan kasih Tuhan itu besar banget. Tinggi banget. Lebih tinggi dari langit? Iya. Ayo kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, kita udah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar ya Lause. Bener. Kita harus berjanji buat jadi anak Tuhan yang baik dong. Setuju. Enggak lagi bandel-bandel ya. Ayo adik-adik kita sama-sama nyanyi Tuhan Yesus aku berjanji. Udah bisa kan? Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi baginya. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, mantap mundur. Lagi. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi baginya. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ayo adik-adik, kita dengan sikap yang benar, mari kita mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang sudah mempunyai uang, bisa disimpan dulu di amplop. Nanti dibawa ya pas kita kembali lagi kebaktian di gereja. Tapi kalau adik-adik mau kasih persembahan sekarang, bisa melalui transfer atau enggak scan QR. Adik-adik jangan lupa menambahkan angka 1 di persembahan adik-adik. Misalnya adik-adik mau kasih 100.000. Jadi adik-adik ketiknya 100.001. Udah bisa ya adik-adik? Sekarang kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Sesaat kamu senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Sesaat kamu senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik kita masuk ke dalam sikat berdoa. Ayo mari kita masuk ke dalam doa persembahan adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan, datang ke sekolah minggu, memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kita agar bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik. Adik-adik, Lause di sini mau tanya, apakah adik-adik di sini ada yang pernah mengalami kesulitan atau khawatir atau mungkin merasa sedih? Nah, misalnya saat adik-adik lagi mau ujian mata pelajaran yang sulit, siapa di sini yang merasa takut atau khawatir? Atau misalnya adik-adik lagi mau ngerjain PR tapi nggak ngerti. Atau ketika adik-adik lagi ditinggal di rumah sendirian, adik-adik takut gak? Nah, apalagi saat pandemi gini, juga adik-adik pingin banget ke sekolah, ketemu teman-teman, pingin jalan-jalan, tapi nggak bisa karena ada virus COVID. Adik-adik sedih gak ya? Nah, pasti adik-adik semua pernah ya merasa sedih atau merasa susah. Nah, hari ini Lause juga mau cerita tentang bangsa Israel yang mengalami kesusahan. Nah, sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman Tuhan.
Tuhan tolong siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan dan agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jadi siapa di sini yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, adik-adik ingat gak? Ada satu orang bayi keturunan bangsa Israel yang disembunyikan oleh ibunya di dalam keranjang di sebuah sungai. Nama bayinya siapa ya adik-adik? Iya betul, itu adalah bayi Musa. Bayi Musa disembunyikan di sungai dan ditemukan oleh seorang putri raja. Tapi putri raja itu tidak membawa sang bayi ke istana langsung, melainkan bayi Musa dititipkan dulu ke ibunya untuk dirawat. Dan ketika Musa besar, sang ibu harus membawa Musa kembali ke istana untuk menjadi anak putri raja. Semakin lama Musa pun tumbuh semakin besar. Sekarang ia tinggal di istana Raja Firaun bersama dengan putri raja. Musa tumbuh menjadi seorang pangeran yang gagah dan sangat pandai. Tapi apakah Musa senang dengan itu semua? Ternyata tidak adik-adik. Musa sangat rindu untuk tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Musa tahu kalau ia sebenarnya adalah orang Israel dan bukan orang Mesir. Musa juga tahu kalau bangsa Israel itu bangsanya dipaksa kerja untuk Raja Mesir, namanya Raja Firaun. Bangsa Israel selalu dipukulin kalau mereka tidak bekerja dengan cepat. Musa sedih dan ingin menolong bangsanya, tapi ia bingung bagaimana ya caranya. Nah, suatu hari ketika Musa sedang berjalan di luar istananya, Musa melihat ada seorang Mesir memukul orang Israel. Musa sangat marah adik-adik melihat hal itu dan ia akhirnya menghampiri orang Mesir itu dan membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa takut karena ia sudah membunuh dan ia lari-lari jauh meninggalkan Mesir. Setelah Musa kabur, akhirnya Musa tinggal di suatu daerah bernama Midian dan menjadi seorang gembala domba di sana. Tetapi meskipun Musa sudah jauh dari Mesir, dia pun terus mengingat bangsanya. Di Mesir bangsa Israel dipaksa bekerja keras dan disiksa. Dari pagi sampai malam harus bekerja. Gak ada libur atau gak boleh istirahat. Coba bayangkan adik-adik, pasti capek dan sedih banget rasanya ya. Kalau bangsa Israel itu istirahat sebentar aja, mereka pasti akan dipukulin oleh tentara Mesir. Mereka sangat menderita dan bangsa Israel tapi terus berdoa pada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka adik-adik. Tuhan mau menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena itu Tuhan akhirnya memanggil Musa. Musa, Musa. Ya Tuhan, aku sudah melihat umatku, bangsa Israel sangat menderita di Mesir. Aku mendengar doa mereka. Sekarang aku mau menyuruh engkau kembali ke Mesir dan minta pada Raja Firaun agar melepaskan bangsa Israel. Musa taat pada Tuhan. Ia pergi ke Mesir ditemani oleh Harun kakaknya. Sesampainya di Mesir, mereka langsung menghadap kepada Raja Firaun. Dengarlah Raja Firaun. Kalau bangsa Israel tidak pergi, Tuhan akan menghukum engkau, Firaun. Kalau begitu, aku akan menyuruh bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Ternyata benar adik-adik, Firaun menyuruh bangsa Israel bekerja lebih giat lagi, sehingga mereka makin menderita. Tapi Tuhan gak diam aja. Tuhan mulai menghukum Raja Firaun
dan bangsa Mesir mengalami banyak kesusahan. Tiba-tiba air sungai berubah menjadi darah. Mereka tidak bisa minum lagi dari air sungai. Tetapi bangsa Israel masih juga tidak diizinkan pergi. Kemudian Tuhan mengirimkan hukuman yang lebih berat lagi. Tuhan kirim banyak katak, banyak nyamuk, ada lalat pikat, penyakit sampar untuk mengganggu orang Mesir. Totalnya sudah ada 9 tulah Tuhan berikan. Mengerikan sekali ya. Dan orang-orang Mesir sangat menderita. Tapi Raja Firaun masih keras hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan memberikan hukuman terberat kepada Firaun, yaitu tulah yang ke-10. Yaitu setiap anak sulung atau anak pertama dalam rumah orang Mesir dibuat Tuhan mati. Anak sulung Firaun pun juga mati. Firaun sangat sedih dan akhirnya ia menyerah. Sekarang kalian harus pergi dari sini. Cepat-cepat pergi dari sini. Orang-orang Mesir menyerahkan makanan dan barang-barang untuk bekal bangsa Israel. Tuhan juga memerintahkan orang Mesir untuk memberikan emas, perak, dan pakaian kepada bangsa Israel. Sekarang orang Israel siap untuk pergi dari Mesir. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita. Mereka segera meninggalkan Mesir, dipimpin oleh Musa dan Harun. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua binatang berangkat. Tidak ada yang tertinggal. Wah, mereka menjadi satu rombongan yang sangat besar. Sambil mereka berjalan meninggalkan Mesir, mereka bernyanyi, mereka menari, dan memainkan alat-alat musik. Puji Tuhan yang telah melepaskan kita dari Mesir. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan ya tadi cerita firman kita. Nah, kira-kira adik-adik kalau adik-adik sedang merasa kesulitan tadi seperti bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir, adik-adik harus melakukan apa ya? Nah, iya betul adik-adik. Adik-adik bisa berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan doa adik-adik, dan Tuhan juga pasti akan menolong adik-adik dan membantu adik-adik supaya tidak sedih lagi, supaya tidak susah lagi. Nah, yuk sama-sama kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini ya. Diambil dari Keluaran 33 ayat 14. Bunyinya, aku sendiri akan membimbing engkau. Nah, adik-adik tahu gak kata aku di sini itu siapa ya? Iya, kata aku di sini adalah Tuhan. Jadi, Tuhan pasti akan membimbing adik-adik. Membimbing itu, Tuhan tidak cuma menolong adik-adik dari kejauhan, tapi Tuhan juga akan menyertai adik-adik dan bersama dengan adik-adik. Yuk sama-sama kita coba baca satu kali lagi ya. Tapi kata akunya diganti dengan kata Tuhan. Keluaran 33 ayat 14. Tuhan sendiri akan membimbing engkau. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti bangsa Israel yang mau selalu berdoa kepada Tuhan ketika mengalami kesedihan ataupun kesusahan. Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk akan membantu kami ketika kami sedang sedih, dan Tuhan juga akan selalu bersama-sama dengan kami karena kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai mengerjakan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan membuat sebuah kartu ayat hafalan berbentuk tangan. Ini contoh yang Lause sudah buat. Kira-kira nanti kita akan buat seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 lembar kertas karton, boleh karton buffalo atau karton lainnya, dan boleh warna apa saja. Lalu gunting, pensil warna, spidol, boleh spidol hitam atau spidol warna, kemudian lem, beberapa kertas lipat warna-warni, lalu pembelong kertas seperti ini. Ini fungsinya nanti untuk menghias kartunya. Adik-adik bisa pakai ini untuk membolongi kertas lipat warna-warni ini. Kemudian nanti bisa dipakai untuk menghias di kartunya. Atau kalau adik-adik tidak punya, adik-adik juga boleh pakai manik-manik seperti ini. Atau bisa juga pakai stiker. Atau adik-adik juga bisa langsung menghiasnya dengan menggambar dengan spidol atau pensil warna. Kemudian kita juga butuh tali, panjangnya kira-kira 30-40 cm. Kemudian, ayat hafalan hari ini, nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk bantu print, dan kemudian diguntingkan sesuai bentuknya seperti ini. Nah, pertama-tama, untuk membuat kartunya, kita mau menjiplak dengan tangan kita. Jadi kalau adik-adik terbiasa dengan menggunakan tangan kanan, adik-adik bisa jiplak tangan kiri adik-adik. Letakkan di karton seperti ini. Pastikan bagian bawah tangan adik-adik juga letaknya di bagian bawah kartonnya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik arahkan pensilnya mengikuti bentuk lekukan tangan adik-adik. Seperti ini ya. Adik-adik bisa jiplaknya pelan-pelan saja sesuai bentuk jari tangan adik-adik. Atau kalau adik-adik terbiasa menggunakan tangan kiri, adik-adik juga bisa menjiplak tangan kanan adik-adik. Jadi tangan kirinya nanti bisa digunakan untuk menggambar bentuk tangannya seperti ini. Nah, ini kalau sudah jadi bentuk tangan seperti ini, adik-adik boleh ambil gunting, kemudian digunting sesuai bentuk tangannya ya. Kalau adik-adik kesulitan menggunting, adik-adik juga bisa minta tolong papa atau mama untuk bantu mengguntingkan gambarnya. Sambil menggunting, adik-adik juga bisa sambil merapikan bentuk tangannya ya. Kalau misalnya tadi jiplaknya agak kurang rapi, nah nanti sambil digunting, adik-adik bisa sambil sesuaiin supaya lebih rapi. Nah, sudah jadi bentuk tangannya. Bagian ujung-ujungnya boleh juga dilengkungkan sedikit supaya lebih bagus. Nah, sekarang kita mau menempel ayat hafalannya di tangan ini. Adik bisa tempel langsung ayat hafalannya, atau adik-adik bisa tulis sendiri pakai spidol atau pensil warna.
Kemudian kita lem ayat hafalannya seperti ini ya. Nah, adik-adik lalu bisa mewarnai bagian ayat hafalan ini. Adik-adik bikin sebagus dan serapi mungkin. Nah, ini lause sudah jadi, lause sudah warnai ayat hafalannya. Kemudian adik-adik bisa hias. Boleh pakai manik-manik atau stiker. Atau kalau adik-adik ada pembolong kertas seperti ini, adik-adik juga boleh pakai. Adik-adik bisa lubangin kertasnya. Nah, seperti ini. Nanti bisa dipakai untuk hiasan. Atau adik-adik juga boleh pakai pensil warna atau spidol warna untuk digambar dan dihias di sekeliling kartunya. Adik-adik bisa tempelkan kalau ada manik-manik, atau bisa tempelkan dengan stiker atau apa saja supaya hasilnya bagus. Adik-adik boleh hias sekreatif mungkin. Boleh bikin hiasan dengan gambar supaya kartunya jadi lebih bagus. Boleh gambar apa saja yang adik-adik suka. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah adik-adik hias dan sudah digambar, sekarang kita mau melubangi salah satu bagian jarinya untuk nanti digantungkan tali. Cara melubanginya, adik-adik mungkin bisa minta tolong bantuan papa atau mama. Bisa ditekuk sedikit di bagian jarinya, lalu digunting dan diberi bolongan kecil. Seperti ini ya. Kemudian masukkan talinya. Lalu ikat pada bagian ujungnya. Adik-adik kalau bingung mengikatnya juga bisa minta tolong bantuan papa atau mama untuk diikatkan. Nah, setelah diikat, kartu ayat hafalan kita hari ini sudah jadi seperti ini. Adik-adik bisa membuatnya bebas ya, sekreatif mungkin. Ini lause ada contohkan 2. Ini contoh ayat hafalan yang adik-adik bisa tulis tangan sendiri. Kemudian ini contoh untuk ayat hafalan yang di print. Terserah adik-adik mau seperti apa, boleh tulis tangan, boleh print. Bentuk tangan ini juga mengingatkan kita, seperti ayat hafalan kita hari ini loh, bahwa tangan Tuhan yang pasti akan menolong dan membimbing kita melewati kesedihan atau segala kesusahan yang kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita dan tidak meninggalkan kita sendiri. Nah, adik-adik, sekian aktivitas kita hari ini. Nanti adik-adik bisa menggantung kartunya.
Adik-adik selamat mencoba dan selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan barusan ya. Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan berkat ketika mendengarkan firman Tuhan? Mari, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam kebaktian online, Lause mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Lause ingatkan sekali lagi, minggu depan kita akan mengadakan kebaktian secara online kembali. Kalian bisa masuk ke dalam pertemuan Zoom bersama dengan Lause-Lause kalian untuk berinteraksi, untuk bisa bertanya secara langsung di dalam kelas Zoom itu ya. Mungkin ada di antara kalian yang baru pertama kali gabung di dalam pertemuan Zoom di kelas kalian masing-masing. Lause Santi mau sambut kalian dengan senang hati, dengan sukacita, dan berharap kalian yang baru pertama kali mengikuti pertemuan Zoom di hari ini, next week, minggu depan kalian akan bisa kembali mengikutinya. Lause sangat senang sekali menyambut kalian. Anak-anak, bagi kalian yang belum mengisi data lewat GDoc ya, GForm yang dibuat oleh Komisi Sekolah Minggu GKY Pluit, Lause nanti akan mungkin berikan linknya kepada kalian, atau kalian bisa mendapatkan linknya di dalam deskripsi box di bawah ini ya. Kalian isi nama kalian, kelas kalian, tanggal lahir kalian, supaya Lause kalian bisa lebih intens lagi via telepon ataupun mengadakan komunikasi ya, secara intens, secara langsung kepada kalian. Itu yang ingin Lause sampaikan. Oke anak-anak, Lause Santi ajak kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Mari, semuanya bangkit berdiri, tangan dilipat, mata ditutup, kita nyanyikan lagu ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian. Kami boleh sekali lagi Tuhan belajar mengenal Tuhan lebih dalam di dalam firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama lewat kebaktian yang kami lakukan secara virtual. Kami juga bisa memuji Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan, saat ini kami terus berdoa, memohon Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya, papa mama mereka, juga untuk Lause beserta dengan keluarganya. Tuhan, mari Engkau yang menutup bungkus kami, memberikan perlindungan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, mengingat virus corona yang saat ini ada Tuhan semakin banyak. Tuhan, sungguh kami memohon Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap anak-anak yang masih mungkin liburan sekolah Tuhan. Tolong mereka Tuhan untuk mereka bisa menikmati masa-masa liburan mereka, sekalipun mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan berikan hikmat kepada papa mama untuk bisa memberikan kegiatan yang membuat mereka Tuhan boleh belajar banyak. Belajar tentang banyak hal Tuhan, dan terlebih Tuhan mereka boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap para medis Tuhan yang saat ini sedang menangani dan menolong setiap orang-orang yang terpapar virus corona.
Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk boleh menangani setiap orang-orang yang terkena virus corona Tuhan yang mereka datang ke rumah sakit. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi. Jika ada di antara mereka yang berduka Tuhan, jika ada di antara mereka yang terkena virus ini Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan dan menghiburkan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sekali lagi ingin menyerahkan untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu beserta dengan lause-lause Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong setiap kami dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan anak-anak, Tuhan memberkati.